Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding Tackle. Breaking news. Supporter berulah, Inter kena batunya. Inter terancam kena denda besar dan larangan away usai insiden petasan ke Emil Audero. Wah, gimana ini, Sen? Ini adalah berita yang rame di 2 hari kemarin ya, karena memang kejadiannya itu begitu ya viral dan juga sangat mengejutkan. Supporter Inter Milan itu sangat anarkis ya. Iya. Dan mereka juga tidak pandang bulu, tidak melihat dulu gitu siapa yang jadi target pelemparan. Ini kan pelemparannya bahkan petasan ya dilemparin kan. Iya, flare itu ya. Kan itu api sampai kena telinganya Audero. Mereka Iya. itu nggak lihat-lihat dan juga mungkin itu adalah apa ya, supporter baru kayaknya. Sepertinya karena nggak mengenali sosok Emil Audero ya. Iya, soalnya kan setelah kejadian tersebut Lautaro Martinez selaku kapten kan meminta maaf ya kepada ya khususnya kepada Emil karena memang Kang Emil kan sudah 2 kali menang walaupun memang tidak dimainkan tapi kan Iya. masuk ke apa pemain utama atau skuad inti dari Inter Iya. untuk memenangkan Scudetto kan. Jadi dia itu ya bagian dari Inter Milan sendiri gitu. Iya, betul. Dan fansnya itu sangat anarkis dan setelah kejadian tersebut kan langsung rame ya Instagramnya Inter Milan diserang oleh fans, bukan fansnya Cremonense ya, tapi fans timnas langsung diserang. Fansnya Kang Emil ya. Iya, langsung diserang. Bahkan Kang Emil juga langsung bersih-bersih kolom komentarnya kan. Walaupun pas kejadian itu sempat ramai di Instagramnya Kang Emil sendiri. Kemudian sehari setelahnya dia langsung bersih-bersih, dihapusin semua kan. Bahkan semua komen itu dihapus, disisain 1, 2, 3 aja yang follow aja kan gitu. Ini parah banget sih. Karena kita pikir apa supporter Indonesia saja yang sudah dewasa gitu. Kita kan menganggap kalau misalkan 5 liga top Eropa itu ya kualitasnya bagus. Kok kenapa ini nggak jauh beda sama supporter Liga 3 Indonesia bahkan. Nah, makanya seperti yang gue sering bilang kan, ibaratnya gesekan antar supporter itu tidak bisa dihindari, Sen. Tetapi cuman bisa diminimalisir ya. Makanya kan terbukti bahkan di Liga Top Eropa juga kan masih ada hal-hal serupa anarkisme seperti itu ya. Makanya gue berharap seperti di Liga Indonesia, yang penting jangan sampai ada korban jiwa gitu, Sen. Segera bisa ditangani oleh petugas keamanan. Tapi yang bikin kaget dari berita ini karena ini kan tentang kiper timnas Indonesia sehingga pasti mendapatkan antusiasme dari penduduk Indonesia itu sendiri, Sen. Karena ikut takut juga ya. Kalau kita lihat videonya itu emang bener-bener telak, Sen. Kayak kena sebadan badan juga ya. Ya walaupun supporter anarkis dan juga memang tidak bisa dihindari, cuma sebagai supporter tuh harus mikir juga ya. Wajar lah kalau misalkan ini derby Milan. Ini kan lawannya Cremonese, tim kecil lah bisa dibilang tim kecil dan juga supporter tuh harus mikir kalau nyerang supporter lain mungkin klub kena denda. Kalau misalkan nyerang pemain dan pemain sampai kenapa-napa apalagi luka itu bisa dikatakan cedera karena di sepak bola meriang, sakit gigi itu dikategorikan cedera. Bahkan bisa dicadangkan pemain tersebut gitu. Ini kan sampai kita tahu kan luka ya Kang Emil ini bahaya banget apalagi supporter sekelas klub gede Inter Milan gitu. Yang mereka mungkin masih kecewa gara-gara kalah Liga Champion tapi kan ya udahlah kecewanya gitu kan ada season sekarang. Iya, pelampiasannya salah ya. Ya untung nggak kenapa-kenapa soalnya yang paling gue takutin itu matanya, Sen. Kalau ada apa-apa dengan matanya Kang Emil, waduh ini rugi banget ya. Pertama itu bentuk kejahatan terhadap pemain, yang kedua itu juga pemain timnas kita itu mencederai sportivitas ya dari antar sesama supporter gitu. Tapi untungnya di Liga Italia juga Serie A itu cukup tegas ya karena memang langsung kena sanksi larangan untuk nyetadion seumur hidup ya. Untuk supporter, untuk pelakunya ini bukan oknum lagi tapi memang udah niat kalau misalkan sampai melempar flare gitu. Padahal kita juga melihat stadionnya itu ya enggak seperti di Premier League agak jauh ya, tapi tetap masih kena gitu dan akurat kenanya tuh. Iya betul ya. Benar-benar di titik di mana Kang Emil berdiri ya, Sen ya. Iya, dan juga gitu. Inter Milan daerahnya tuh kalau misalkan derby Milan ya emang dari tahun-tahun yang lalu juga kan udah banyak lah bukti-bukti fotonya kalau misalnya derby Milan itu sangat panas dan juga segala macam. Ini kalau lawan Cremonese terus lawan mantan pemainnya sendiri yang pernah
ikut ngerasain juara di Inter Milan 2 kali malah seperti Ikut angkat itu. trofi ya. Iya. Angkat trofi dengan Milan ya, makanya kita bisa melihat raut muka kekecewaan dari pemain Inter Milan juga ya Sen ya. Karena sangat disayangkan gitu aksi supporter Milan ini. Iya, dan juga kan tadi supporternya kena ban seumur hidup, Milannya juga tetap kena denda besar, dan Iya, supporter ada juga kan sanksi ya. sekarang tidak dibolehkan away ya. Dari Iya, supporter Inter Milannya sendiri itu menurut gua sanksi yang sepadan lah. sepadan sih betul. Dan pastinya ini juga seperti Federasi Sepak Bola Italia pasti sama seperti PSSI. Cuma Betul. nggak disebutin aja, pasti Inter Milan juga kena sanksi duit ini kayaknya, kena denda. Betul ya. Ini berarti pemain timnas yang main di Serie A itu selalu dapat spotlight biasanya. Kayak seperti Kang Emil yang dengan Emil Audero mentalitinya setelah kena flare tetap masih bisa main. Apalagi dari Bang J juga kan ada penyelamatan gemilang juga kan. Ini benar-benar keren banget sih berita dari pemain timnas kita nih. Ya, Lalu dan juga dari 2 pemain timnas yang main di Serie A sekarang kan di minggu, khususnya di minggu ini match ke game week ke-20 itu 2 pemain kita yaitu Jay Ijes dan juga Emil Audero sedang berada di benar-benar di hot topic karena performanya bagus. Kemudian ya tadi apalagi kejadian Kang Emil sendiri membuat viral ya. Kemudian memang performa mereka di klubnya masing-masing juga bagus gitu. Bagus. Apalagi kemarin keduanya sempat bertemu kan, tim mereka bertemu di pekan ke-19 gitu, dan sempat foto, dan kabarnya Kang Emil itu sampai ketinggalan bus ya. Karena setelah pertandingan itu ngobrol dulu sama JIJ, bahkan dia sampai ketinggalan bus gitu. Betul, ini kabar yang baik juga ya. Selalu kita pantau nih kabar pemain diaspora kita yang main di liga luar ya Sen ya. Terus Kita ada lanjut ke berita selanjutnya ya. Berita Iya. selanjutnya, Bruno Fernandes telah menawarkan diri ke Real Madrid, tetapi klub menolak perekrutan tersebut. Jadi Bruno Fernandes itu kegeeran. Jadi sekarang lagi banyak tren pemain-pemain yang menawarkan diri ke Real Madrid ya. Iya. Sebelum Bruno Fernandes itu ada Ruben Neves, pemain Al Hilal yang harusnya tahu diri lah ya. Ngapain nawar-nawarin diri ke Real Madrid? Dia udah ke Liga Arab malah nawarin diri ke Real Madrid gitu, seakan-akan dia itu pantas bermain untuk Real Madrid. Padahal udah ada di titik terendah pemain sepak bola ya Sen ya. Iya, masuk ke Liga Arab ya. Dan hebatnya itu Florentino Perez ketika kabar-kabar banyak pemain yang menawarkan diri, langsung tegas dia mengatakan jika sekarang Madrid memiliki pemain yang cukup dan di bursa transfer sekarang tidak akan menandatangani siapapun gitu, karena yang dibutuhkan Madrid sekarang ya bukan pemain. Ya kita tahu di Madrid ada Mbappe, sekarang masih ada Vinicius, dan ya masih ada setengah skuad UCL 15 lah, masih cukup kuat menurut gue ya. Kalau misalkan Madrid tidak belanja di bursa transfer sekarang kan pastinya bukan masalah duit, karena duit Madrid kan banyak gitu. Karena untuk skuad sendiri ya tetap solid ya dengan skuad yang ada ya Sen ya. Iya, cuma yang heran tuh kok bisa Bruno Fernandes kepikiran menawarkan diri ke Real Madrid. Bro pikir dia seorang David Beckham kali Sen. Enggak, bro pikir dia sudah memenangkan Premier League. Iya, bro pikir seperti itu ya, sehingga market cap-nya meningkat kali ya. Menang Premier League pun tak bisa. Iya. Sosokan masuk ke ini tuh, jadi dia tuh kegeeran gara-gara berhasil ngalahin City sama Arsenal. Padahal bukan karena Bruno Fernandes, karena itu Kunya ya. Iya, Kunya yang jadi ini ya. Sama Mbeumo tuh yang botak kan. Bruno Fernandes malah yang kepedean. Star syndrome ini. Kalau Star syndrome-nya Kuna masih mending menurut gua, karena dia kan di Fulham nyetak gol, lawan Arsenal nyetak gol, selalu jadi ibaratnya super sub lah Kuna itu. Jadi andalannya MU banget gitu. Kok ini bisa yang kegeerannya tuh Bruno Fernandes. Apalagi heran banget. Apalagi kan ibaratnya di usia yang sekarang Bruno Fernandes, sedangkan karirnya di Manchester United juga tidak terlalu gemilang ya Sen ya. Ya kalau untuk di klubnya mah gemilang lah, jadi starter terus. Cuma kan klubnya yang gak gemilang. Iya, dari raihan trofi tuh kalau secara CV tuh belum pantas ngajuin diri ke Real Madrid anjir. Ibaratnya lu punya apa? Ibaratnya kan justru rumor yang santer beredar itu Bruno Fernandes cocoknya main ke Liga Saudi sih. Iya, dan misalkan Bruno Fernandes kan posisinya ada di midfield. Dia pengen masuk ke Real Madrid, gimana yang kita tahu skuad Real Madrid midfieldnya itu ada Tchouaméni, Camavinga, dan Valverde. Contoh Tchouaméni dan Camavinga aja lah yang mereka itu mainnya lagi buruk ya di musim ini. Tapi mereka berdua itu pernah main di final Piala Dunia loh. Betul. Karirnya lebih bagus dari Bruno Fernandes. Lebih bagus. Walaupun Tchouaméni gagal penalti ya, tapi sudah
mereka sudah menjadi juara Liga Champions dan juga segala macam, dan dengan PD-nya Bruno Fernandes merasa jika dia setara. Ini benar-benar konyol banget ya. Ini pergerakan yang aneh kata gue mah. Enggak mungkin dia itu berpikir, aduh, gua kan orang Portugal. Jadi dia tuh merasa akan memiliki karir yang sama seperti Ronaldo. Oh, sama. Jadi awal karir di Sporting Lisbon, kemudian masuk ke Manchester United, dan Iya. kemudian ke Real Madrid memenangkan UCL lah. Habis Real Madrid ke Juventus, habis Juventus ditawar klub Arab. Mikirnya gitu Iya. pasti. Kayak Gitu. terlalu ini banget ya. Nggak mau sendiri ya. Iya. Dari nggak ngaca nih. Tapi aneh juga ya. Tapi ini Dan juga sebelum Bruno kan ada Ruben Neves. Ruben Neves kan sama pemain Portugal. iya. Apa memang tipikal pemain Portugal seperti itu kayaknya? Apa ini namanya Portugal mentality ya ibaratnya. Jadi lebih mending Bruno Fernandes menurut gua, karena Ruben Daripada Neves itu kan Ruben dari Liga Arab, dari Al Hilal, Iya. pengen pindah ke Real Madrid. Dia sudah downgrade di Liga Arab, mau naik lagi nggak nanggung-nanggung ke Real Madrid ya. Ibaratnya ini ke klub-klub yang ada Los Galacticos Iya. anjir. Menurut gue kalau misalkan ada pemain yang kepedean dan star syndrome, jangan ke Real Madrid dulu, ke Barcelona dulu. Iya, Mending juga ngajuin dulu ya. Gak apa-apa lah, gue main gratis pasti diterima sama mereka. Minimal jadi cadangan lah ya. Iya. Aneh-aneh aja. Tapi gue kalau ini lagi-lagi kita prediksi ngasal-ngasalan aja ya. Apa jangan-jangan kalau Kunya itu gacor-gacornya, Madrid kan yang butuh striker ya. Meskipun jadi false nine atau apa gitu ya. Apa jangan-jangan nanti yang nawarin diri Bruno Fernandes tapi malah yang direkrut Kunya Iya aja. jadi karena dalam sejarah juga ada beberapa pemain. Jadi hubungan Madrid dan Manchester United kan lumayan dekat untuk Iya, transfernya. dekat. Mereka sering tukar-tukar pemain lah Iya. gitu. Dan juga sama Madrid juga pasti ngincer-ngincer pemain-pemain muda yang sekarang lagi yang berlaga di Iya. Premier League gitu. Khususnya mereka sering ngambilin pemain Manchester United ya gitu. Ya Betul. mungkin menurut gua ya bisanya Bruno Fernandes kepedean mungkin ketika MU bermain ada salah satu agent dari Real Madrid yang nonton mungkin. Oh, Jadi pada match itu dia merasa kepedean, wah kayaknya dia sebelum ditanya mending gua langsung ngajuin diri gitu sebenarnya. dia merasa lagi dipantau ya. Iya, dia merasa lagi dipantau. Dia merasa lagi di scouting anjir. Aduh. Tapi memang ada fun fact juga nih dari apa yang tadi saya omongin masalah hubungan baik antara Real Madrid dan juga Manchester United, karena dalam sejarahnya dulu ketika MU mengalami tragedi Bayern Munchen ya, itu tragedi kayak meledaknya pesawat tuh Iya. yang membawa pemain Manchester United. Nah, dikala itu kan beberapa pemain Manchester United itu meninggal ya, wafat dalam insiden tersebut. Nah, ketika sedang pincang kekurangan pemain, klub pertama dan yang paling peduli terhadap hal tersebut adalah Real Madrid. Dikala itu Real Madrid meminjamkan beberapa pemainnya untuk membela Manchester United yang tengah berduka kehilangan pemain intinya dalam insiden kecelakaan pesawat tersebut. Nggak main-main, salah satu pemain Real Madrid yang dipinjamkan itu Alfredo Di Stefano. Jadi dari situ historinya tuh bagus gitu antara Manchester United dengan Real Madrid. Ya, dan mungkin kita tahu kan di beberapa musim yang tidak ada Real Madrid sekarang tidak ngambil pemain Manchester United karena memang performa dari Manchester United-nya kan lagi benar-benar turun ya. Iya, lagi Ya benar-benar masa turun. Real Madrid ngambil Harry Maguire kan nggak mungkin gitu. Kalau dulu kan ngambil Beckham masih masuk akal. Iya, terus dari Madrid pindah ke MU di Maria juga. Iya, ada barter ya. Itu kan karena memang clash ya. Iya, Gara-gara kan ceritanya di Maria pindah ke MU kan gara-gara ketika final Piala 2014 Real Madrid ngirim surat kepada Argentina jangan mainin Di Maria, dan surat itu disobek sama Di Maria. Oh, berarti clash-nya sama itu sakit hati ke manajemen Di Maria ya, cuma pindahnya ke ke Manchester United. Jadi ya dari hal itu juga tetap ada hubungan lah antara Manchester United dan juga Real Madrid, apalagi kan menurut gua transfer tersuksesnya tetap Cristiano Ronaldo dari Manchester United ke Real Madrid ya. Iya, nah, Ronaldo dan juga Beckham ya, dua-duanya kan benar-benar berhasil banget gitu kan ibaratnya. Soalnya kita langsung ke rumor ya. Berita selanjutnya. Berita selanjutnya, Arbeloa tidak dipercaya beberapa pemain Real Madrid. Isu panas Madrid muncul kembali. Arbeloa jadi yang selanjutnya. Wah, ini belum apa-apa langsung panas lagi nih, Zen. Locker room dari Real Madrid. Gimana menurut lu, Zen? Ya, wajar lah menurut gua gitu. Ya mereka
mereka kan setelah kekalahan melawan Benfica juga, apalagi dibobol sama kiper ya, langsung ada hashtag Arbeloa out. Iya Tapi kan betul. kita juga sudah membahas jika pemain ya supporter Real Madrid tidak sabaran orangnya. Tapi kan Hmm. di berita ini disebutkan ada beberapa pemain Real Madrid yang merasa tidak percaya ya. Iya. Dan menurut gua tahu siapa orangnya, pasti Kylian Mbappe Nah itu. menurut gua. Karena jadi ada statistik yang unik juga ketika Arbeloa menangani Real Madrid di 3 match awal. Jadi ketika Arbeloa menjadi pelatih dadakannya Real Madrid, Vinicius Junior itu selalu main full time. Iya. Nah, Vinicius ini main full time di 3 match terus-terusan beruntun main secara full time itu terakhir kali hal itu terjadi ketika 3 tahun yang lalu ketika Real Madrid baru ditangani oleh Ancelotti Oh gitu. iya. Dan sekarang ketika ditangani oleh Arbeloa baru sang pelatih itu benar-benar percaya sepenuhnya kepada Vini gitu. Oh. Nah kan kalau clash sama Vini nggak mungkin karena Iya nggak sikapnya ke mungkin. Vini kan bagus, benar-benar Iya. ngasih peluang dan ngasih waktu ya. Apalagi kan kita tahu habis karena gue nonton ketika Madrid dipegang Arbeloa, nggak tahu kenapa gue pengen nonton aja. Jadi setiap match itu Vini sama Arbeloa selalu pelukan Iya. dan cuma sama Vini doang Arbeloa kayak gitu. Iya. Menurut gue pemain yang dimaksud ini mungkin Mbappe. Betul sih, masuk akal karena secara posisi kan ya antara ada dualisme ya antara Mm-mm. Mbappe dan juga Vinicius Iya, Junior kan. Apalagi Mbappe ini kan dia admin grup pemain Real iya. Madrid kan yang nggak ada Vinicius sama Iya, Arbeloanya gitu. soalnya di pertandingan terakhir juga Nah, ketika melawan Rayo Vallecano kelihatan banget dari tidak seperti ketika masih di tangannya Ancelotti. Jadi duet maut ya Vini sama Mbappe ketika awal Mbappe datang mereka tuh saling berbagi assist lah bisa iya, dikatakan. Tapi entah kenapa ketika dipegang oleh Arbeloa sisi egoisnya Mbappe itu muncul lagi. muncul lagi. Bahkan ada beberapa momen yang harusnya bisa ngasilin gol menurut gua dan Vini ada di posisi yang bebas Mbappe itu tidak ngoper gitu. Wow, betul ya sama kejadiannya kayak dulu waktu di PSG ya. Mm-mm. Ketika dia dengan Neymar, dengan Messi kan ada sisi egois siapa yang pengen mencetak gol paling banyak ya Zen ya. Iya. Dan kalau misalkan memang rumor ini benar Kak, kalau ada beberapa pemain yang tidak percaya sama Arbeloa, nanti Arbeloa ini nasibnya sama seperti Xabi Alonso Bisa mungkin ya. jadi sih, gue kasihan juga sih ya ibaratnya ya. Ya semoga adanya desas-desus seperti ini manajemen Real Madrid itu udah siap-siap ancang-ancang ngelobi pelatih gitu Sen. Karena jangan sampai terlalu sering ya isu ini digaungkan apalagi kalau setiap minggu. Itu kan pasti akan merusak konsentrasi dari para Iya, pemain juga ya dari Sen. pelatihnya juga kan Pelatihnya yang juga jadi nggak pastinya. fokus ya. Iya, dan juga menurut gua apa ya, kalau misalkan ada beberapa pemain yang tidak percaya sama Arbeloa, lebih masuk akal menurut gua. Karena memang sebelumnya Arbeloa kan tidak memiliki karir kepelatihan Iya sebelum di Real betul Madrid. betul. Tapi kan kalau ada pemain yang tidak percaya sama Xabi Alonso itu aneh. Iya betul Iya, di betul. season pertamanya dia tidak hanya menjuarai Bundesliga, dia invincible loh, tanpa kalah. Tanpa kalah betul Iya, sih tanpa kalah. tanpa kalah itu Real Madrid juga nggak bisa. Nggak bisa apalagi kan merusak dominasi Bayern Iya, Munchen ya jika kan. jika wajar lah main di Liga Jerman. Liga Jerman ada Dortmund sama Mau Munchen. sama Madrid Munchen. nggak bisa. Ya Madrid kan ada Barca, ada Atletico, tapi kan tim lainnya tim kecil Iya kan. tim lain tim kecil bener apalagi kan dengan skuad apa adanya ya waktu ini Xabi Alonso melatih ini kan Dan Leverkusen bahkan kan kan. hampir 70% pemain akademi kan. Dan Betul. setelah itu benar-benar sukses. Bayer Leverkusen itu setelah apa ya 1 tahun keemasan itu mereka mendapatkan uang sangat banyak. Pertama dari hasil mereka menjuarai Bundesliga, kemudian dari penjualan pemain Pemain. setelahnya. Florian Wirtz kita tahu ya penandatangan termahal Liverpool musim ini Iya sama Frimpong juga gitu. Dan kemudian setelah itu Granit Xhaka keluar juga gitu kan. betul. Apalagi kan kalau di compare ya antara Xabi dengan Arbeloa secara legend di Madrid meskipun dua-duanya pernah main di Madrid ya. Iya. Tetapi kan yang memiliki nama lebih besar itu ya Xabi Alonso Iya. karena karir di timnas Spanyolnya juga kan lebih cemerlang gitu Sen. Iya, dan ketika Arbeloa masih bermain juga kan, ya gua tahu ya Arbeloa itu bukan pilihan utama lah. Kalau misalkan, ya kalau misalkan ya tadi kalau memang pemain tidak percaya kepada Arbeloa mungkin saja karena memang sekuat Madrid itu pemain-pemain muda.
tapi berprestasi semua gitu. Iya, ada ego ya. Iya, tapi kalau misalnya tidak percaya dengan Xabi Alonso karena rumornya seperti itu ya, Xabi keluar kan, apalagi di momen-momen terakhirnya kan seperti itu di framingnya, walaupun sudah dijelaskan jika tidak seperti itu, Mbappe Iya. itu tidak seperti itu, ngajak pemain nolak word of Oh honor iya. segala macam karena aslinya tidak seperti itu. Tapi kan rumornya mengatakan di fans page Madridista sendiri yang mengatakan seperti itu. Banyak Betul. pemain juga yang tidak percaya kepada Xabi. Sapi. Lebih tepatnya ini sih Zain, banyak pemain yang tidak mau mengikuti pola latihan dan pola sistem yang diberikan sama Xavi sih Zain. Makanya kan banyak yang mengkritik bahwa pemain Real Madrid itu terlalu manja ya. Ibaratnya kan Xabi Alonso itu masuk ke Real Madrid benar-benar disiplinnya diterapin sama kayak dulu dia ngebangun Leverkusen. Dan akhirnya ya mungkin kayak itu ya ego pemain bintang lah. Akhirnya mereka lebih menang suara dan akhirnya Xabi yang harus memilih untuk keluar gitu kan. Sangat disayangkan sih. Nah, kalau untuk kasusnya Arbeloa, gue jadi inget sama sejarahnya Barcelona. Waktu itu ada pelatih Setien kan. Quique Setien. Ya kan? Nah, ibaratnya ketika pelatih itu tidak punya nama, sedangkan yang dilatihnya ini mega bintang, pressure-nya pasti tinggi, Sen. Ibaratnya dia mau ngomong apa juga tetap lebih tinggi pemainnya ya kan. Nah, ya ibaratnya itulah konsekuensi melatih klub besar ya. Mungkin ini juga yang dialami oleh Arbeloa. Tapi kalau misalkan Arbeloa keluar ya mending Quique Setien. Quique Setien mau gimana pun satu musim. Satu musim. Kalau ini baru nih pertandingan minggu ini baru 5 pertandingan 5 dia megang Real pertandingan. Madrid dan langsung dipecat. Wah ini parah banget ya. Nah, berarti dari sini Madrid sama Manchester United sedang mengalami siklus yang sama ya. Iya, cuma kan kalau Manchester United mah hasilnya positif terus. Hasilnya positif. Ngebantai tim gede dan juga menang terus kan Menang mereka. terus. Tidak seri, tidak kalah, menang. Betul. Kan ada kemarin tuh viral banget di media sosial pokoknya setelah Manchester United mengalahkan City, mengalahkan Arsenal dan mengalahkan Fulham. Banyak banget quotes-quotes terbaru dan permintaan dari para fans MU. Iya. Mereka berharap jika matahari sudah tidak usah terbit lagi. Asik. Karena King MU yang akan menyinari. Yang akan bersinar aja. Itu permintaan dari fans MU itu seperti itu ya. Apalagi ada narasi yang oh ini rasanya gak pernah kalah. Jadi hampa gitu. Iya dan apa juga sih itu kalah ada meme tuh yang apa ayah sama anaknya, ayahnya nanya, "Ayah, apa itu kekalahan?" Ayah tidak tahu nak. Ayah tidak tahu nak. Ayah fans MU. Apalagi narasi yang digaungkan adalah dihina tidak tumbang, kalah kapan bang gitu. Kan ini apa sampai fans garis kerasnya Liverpool juga sekarang udah nyerah ngecekin MU ya. Dokter Tirta sekarang sudah nyerah. ngeledekin MU karena dia juga pasti gue berpikir dia takut ya di putaran kedua Liverpool juga bisa kalah. Betul, karena memang siapa yang punya power ya itulah fansnya pesta pora ya. Walaupun ya senangnya cuma seminggu ya. Iya, biasanya MU itu menang supaya pas kalah tuh lebih lucu lagi biasanya seperti itu sih. Kita nggak kan, tahu ya. MU itu kan set up punchline. Punchline-nya kan kalah. Kita langsung lanjut ke ini ya. Kita langsung masuk ke berita terakhir dan ini adalah berita yang cukup membahagiakan khususnya untuk fans timnas ya. Jadi berita ini datang dari Direktur Olahraga Borussia Mönchengladbach, Rovman Schroeder, memberikan sinyal kuat bahwa Kevin Dix adalah bagian vital dari masa depan klub. Jadi ini beritanya panjang tapi gue pengen ngomongin intinya saja. Oh iya. Jadi Direktur Olahraga ini bisa kita katakan Dirtek ya. Jadi dia itu menganggap jika Kevin Dix itu sangat potensinya bagus. Selain bermain, dia juga memiliki insight atau memiliki sosial media khususnya Instagram yang sudah memiliki follower 1,9 juta dan lebih besar dari klubnya. Dan kemudian dia juga tidak memungkiri jika memang Kevin Dix itu pemain yang sangat berkualitas. Nah, setelah itu dia berpikir mungkin selain Kevin Dix juga banyak pemain-pemain Indonesia yang bisa berkarir di Eropa menurut Direktur Olahraga Mönchengladbach ini, dan dia menyarankan jika Kevin Dix menjadi agen supaya bisa membawa pemain-pemain lokal. Dan pada saat itu dia ada pokoknya ada narasi yang dibuat oleh netizen kita, dan pada saat itu kan Kevin Dix itu pernah menyentil jika Rizky Ridho harusnya bermain di Eropa.
katanya gitu. Ini sesuai ucapan lu di episode sebelumnya ya, Enggak, Sen, ya? di episode kita sebelumnya ketika kita bahas timnas kan pasti ngomongnya kan seperti Iya, itu, dan ibaratnya beritanya langsung keluar langsung per keluar. hari ini di Betul, syuting. betul. Berarti memang prediksi kita ini akurat terus ya. Iya, ini Bener. baru Kevin Dix ya. Iya. Satu belum, Tijani belum kan. Iya, Tijani Terus belum. Jay Ijes belum, Kang Emil belum. Verdong belum ya kan? Nah, Verdong belum. Verdong Verdong kita belum. tunggu saja bisa masuk ke final ya. Apalagi Europa League. nanti, iya ya, apalagi nanti Martin Paes, wah pokoknya mantep sih ini. Apalagi, nah sekalian ngobrolin Martin Paes juga, ketika dia Betul. diperkenalkan di Stadion Ajax Amsterdam, keren banget ya photoshootnya ya. Dia Keren. bawa bendera Indonesia nya. Ini benar-benar wah proud. Apalagi nih yang Satu kata, apa tuh? yang satu kata, deskripsikan dirimu dengan satu Iya, kata. tembok ya, Tembok. Tembok ya mungkin bukan wall. kalau nggak salah memang di Belanda juga tembok-tembok. Oh iya, ada Iya, beberapa karena yang memang kan similar ya, yang sama bahkan ya. hampir 70% kalau nggak salah. Iya. Itu apa bukan pengejaannya ya, spellingnya itu spellingnya. sama walaupun tulisannya beda, tapi Iya. kayak jendela sama Iya. dibacanya gitu. Tapi kalau tembok bukan dengannya di Belanda, tapi Martin Paes yang ngejawabnya tembok. Jadi dia itu yang uniknya dari Paes ketika dia di Amerika, mungkin menurut gua kalau misalkan pemain yang dulunya akademi di Eropa lah seperti Ajax, La Masia dan segala macam kemudian main di Amerika, mereka berpikir karirnya udah turun, pasti sampai pensiun juga di Amerika, gitu. Mau tidak mau kan susah lah, kita harus realistis ya, naik Eropa lagi. Nah, ketika Paes masuk ke Eropa lagi dan di skuad utama bukan di Liga 2 dan tim yang langganan Liga Champions dan langganan era divisi juga kan pasti juaranya. Egonya tidak muncul. Iya betul sih, betul. Jadi ego ingin kembali ke Belanda tuh, jadi warga negara Belanda tuh nggak muncul. Gitu. Karena dengan gestur mengibarkan bendera merah putih itu biasanya. Kalau memang Paes mah susah sih kan, waktu administrasi juga dia kan harus ngurusnya di Amerika ya. Udah hampir jadi warga negara Amerika kan. Iya waktu itu ya. Ya untung keburu memilih Indonesia ya. Iya, dan bener-bener nasionalismenya Paes tuh bagus banget menurut gue. Bagus banget, keren banget. Ya apalagi kan Martin Paes itu sudah mencintai budaya Indonesia kan, dari lagu-lagunya, suka lagu-lagu Indonesia, culture Indonesia. Wah mantep kayaknya ya, pemain diaspora itu kayaknya 5 tahun lagi itu udah fasih bahasa Indonesia sih. Kayaknya sih 5 tahun lagi di era John Herman ini sih. Iya pasti lah. Soalnya kayak Mark Klok aja, Mark Klok kan 7 tahun memang, cuma di 4 tahun kan dia sudah bisa ngomong bahasa Indonesia. Dan banyak juga kan, contohnya seperti Victor Ibu Nevo kan aslinya bukan orang sini. Iya. Bio Paulin dan segala macam ketika pasti sudah lama di Indonesia. Ya walaupun pemain-pemain diaspora itu tetap kembali ke habitatnya ke Eropa gitu, ngomongnya Inggris lagi, tapi kan seenggaknya dia udah ada timnas calling, balik ketemu sama pemain Indonesia, nyampur Indonesia lagi. Apalagi kan Mark Klok tuh sering banget nyindir kalau ada pemain Indonesia yang nggak mau ngomong bahasa Indonesia kan. Gitu maksa. Apalagi kita tahu sekarang John Herman, mungkin Mark Klok bisa masuk ke skuad timnas lagi ya karena sudah tidak ada Sintayong. Betul sih. Iya bahkan kayak pemain-pemain asing yang main di Liga 1 tuh pasti karena betah mungkin ya. Dia kan jadi bisa bahasa Indonesia. Salah satunya kayak Greg Nokolo itu kan sampai pada fasih banget gitu kan. Apalagi nanti pemain timnas ya Sen ya. Iya, ya kita harapkan karir-karir pemain diaspora kita yang masih bermain di liga, khususnya di 5 liga top Eropa lah ya. Seperti Verdong, Paes, Ijes dan juga Kang Emil ya. Kang Emil, semuanya Dix, termasuk Kevin Dix, termasuk yang lainnya seperti Hubner dan juga segala macam. Apalagi Hubner katanya ada chance kembali ke timnas, bukan timnas, tim utama Wolves ya. Wah. Kita doakan saja semuanya karirnya benar-benar cemerlang lah, bersinar lah gitu. Betul. Dan ketika mereka sudah memiliki karir yang lebih bagus lagi, masuk ke skuad utama di divisi 1 ya, di liganya masing-masing gitu. Semoga saja seperti Kevin Dix ini. Nah, betul. Di ini ya kontraknya jangka panjang sampai 2030 kan? Iya, gua ya itu mah kan harus ya. Tapi maksud gua ya kayak Kevin Dix itu dekat sama dirtek klubnya supaya bisa ngambil pemain-pemain lokal kita. Ibaratnya dijadikan aset klub ya. Iya. Kevin Dix ini kan. Jadi direktur olahraga ini salah satu halnya memang karena followers. Jadi kan engagementnya Instagramnya Bayer Mönchengladbach itu
naik. naik. Nah gitu, jadi Setiap postingan naik. adanya Cavendish itu hal positif banget karena kan dari situ juga kan klub bisa mendatangkan sponsor segala Iya, macam kan. Nah untuk pemain yang lainnya seperti Jay Ijes, Kang Emil dan semuanya, gua harapin sih mereka punya kedekatan dengan klubnya masing-masing, betul. kedekatan yang seperti Cavendish ini Iya, gitu. betul. Tapi gue udah punya feeling kenapa gue bisa berspekulasi di video-video kemarin pemain-pemain timnas diaspora yang main di Liga Eropa ini nantinya akan jadi agent Iya, ya. agent ya. Jadi agent. Jadi ketika Kevin Dix ngomong dia nonton laga Persib dan Persija, Oh iya betul. gue tuh udah Iya, feeling ini tuh iya pasti betul. disuruh sama Dirtek. Betul. Kalau enggak dari timnasnya karena memang harus tahu sepak bola Indonesia dan rekan-rekan setimnya kan ada Tom Haya, Eliano dan Iya, Ahmad Rido ya kan gitu. Menurut gua dia juga talent scouting itu. siapa tahu betul ya. Karena kan kita tahu Persib dan Persija dua klub terbesar di Indonesia gitu. Iya. Menurut gue itu talent disuruh sama Borussia Mönchengladbach nonton sekali Iya. talent scouting. So siapa pemain yang lu rekomendasiin Nanti store datang? nama ya, store Iya. nama. Mana nih nama yang lu rekomendasiin, nanti dipantau sama tim Iya. scoutingnya dulu ya. Soalnya ketika video itu viral juga pernah gue bahas mantan pemain Persib yang sekarang jadi agent Serginho Van Dijk. Iya. Itu ikutan naik. Wah kayaknya ada kesempatan nih pemain-pemain yang sekarang main di liga-liga Eropa tuh bisa jadi agent dan bisa membawa pemain-pemain lokal yang lainnya gitu. Betul ya. Siapa tahu nanti John Revan atau siapapun itu ya bisa mengudara ke Eropa ya sini. Iya, soalnya kan Beckham Putra, masalah pemain lokal kita tuh kan bakat kan banyak pertanyaan. Kenapa timnas Indonesia underage kayak U23, U19, U16 itu berprestasi, tapi kenapa ketika senior itu susah banget berprestasi? karena susah masuk ke liganya biasanya. Bukan, gue tuh Kenapa? nonton beberapa pemain diaspora di Sport 77 seperti Hapner, Mark Lok dan segala macam. Jadi ketika mereka dapat pendidikan di usia dini di SSB, di akademi dan segala macam, berkarir di timnas. Nah, patokan mereka itu cuma satu Liga 1. Jadi mereka tuh seperti membatasi potensi mereka sendiri. Mereka tuh harusnya keluar iya, supaya menambah wawasan baru, bahasa, makan yang benar, musim dan juga persaingan lebih ketat lagi. Kata mereka kan gitu ya. Nah, betul. ya wajar lah pemain-pemain muda dulu itu tidak berpikir untuk keluar karena belum ada role modelnya. Iya, aksesnya juga masih susah ya. Ya mungkin akses ada kan ada beberapa pemain yang dari dulu yang kata gua Beckham Iya. pernah ditarik ke bahkan Atep kan pernah ditawarin sama River Plate Iya, di betul, Argentina. betul, Akses betul. kan udah ada nih di Garuda Udah ada. Selection. Cuma kan mereka belum punya role model. Nah, untuk sekarang role modelnya kan udah ada. Udah ada banyak Erdong ya. yang sudah main di Europa League dan next Asun ya, Paes yang akan main di Champions Iya, League. Champions League. Jai Ijes dan Kang Emil yang selalu diposting Serie A. Kan Betul. gitu. Role modelnya tuh udah ada Udah untuk ada. pemain muda. Ini keren banget menurut gua. Dan apalagi dari kabar ini Kevin Dix yang akan jadi agent nih nanti kan. Betul. Jadi peluang pemain kita berkarir di dunia khususnya di Eropa itu semakin besar chance-nya gitu. Ibaratnya main di liga luar itu bukan sekedar khayalan lagi sekarang ya, karena memang sudah ada contohnya gitu biasanya. Iya. Soalnya Iya banyak sih. banget kan. Seperti Buas Salosa ketika di Sport 77 ada kan ternyata tawaran dari klub Liga Inggris. Iya. Cuma kakak buasnya kan nolak gara-gara nanti mamahnya nggak ada yang ngejagain. Oh iya, Padahal alasan ada itu personal ya, betul. dari tim luar negeri yang nawarin bahkan dari Eropa katanya. Cuma kan nolak. Mungkin karena pada saat itu kakak bos mentok gitu. Nanti di sana sama siapa? Tidak ada role model Iya, tidak segala ada role macam. model. Nanti harus apa segala macam kan. Jadi benar-benar kabar-kabar pemain diaspora kita tuh tiap minggu walaupun ada yang ngekritik, tapi gue selalu seneng. Soalnya hal positif semua kebanyakan Ya ya. kalau kita nanggepin positif Iya. kan banyaknya Yang bahkan ada sebutan rombongan penurunan karir Oh. untuk pemain-pemain diaspora yang datang ke Indonesia, apalagi per hari ini di syuting nih video ini nih kan Ivar Jenner dan juga Ragnar Orotmangun baru datang banget nih ke Indonesia, itu kan yang digoreng sama netizen. tapi katanya Ivar malah ke Dewa ya, Iya, Sen? ke Dewa. Waduh, Belum lebih, positif tapi rumornya ke Dewa. tapi gue lebih setuju Kita sih. tunggu sampai tanggal 6. Wah, Soalnya tanggal bursa 6 ya. bursa transfer kan tutupnya tanggal 6. Oh, itu penutupannya. Semua nama pasti di-spill ya. Iya, dan Official juga sudah soalnya ya. klub itu kan sudah tidak boleh belanja pemain lagi setelah Iya. tanggal 6 gitu.
Bener sih, ini ya kita sebagai insan sepak bola harusnya memandang dari hal positif ya. Iya. Kalau dari negatif mah ya kapan kita mau berkembangnya sihnya. Iya, kalau yang selalu berpikir negatif tuh pasti nontonnya Bung Toel. Nah itu aura negatifnya kuat banget anjir. Iya, orang maghrib. Apalagi kalau kita bicara tentang Kevin Dix ya. Kalau kalian nonton pertandingannya Kevin Dix di timnas, dia tuh banyak momen nyetak gol tapi cuman belum rezeki aja. Ya waktu lawan ini yang Beckham ngoper. Iya itu, Itu kan kalau posisi itu Beckham kan diomongin malah iya sampai dimarahin kenapa ya. nggak syuting. Iya Ya, dimarahin ya. pandangan Beckham tertutup dan Kevin Dix yang kosong kan gitu, makanya ngoper. Cuma sayang banget belum Kalau masuk itu rezekinya. jadi super sub banget kan, baru masuk banget aja. Iya betul, dua-duanya ya. Iya, Beckham sama dua-duanya Kevin bener. Dix-nya kan. Masuknya bareng lagi Iya. bersamaan. Makanya kalau menurut gue mah mainnya udah bagus, cuman belum rezeki aja. Main di ngelihat Kevin Dix main di timnas itu ngotot banget, tapi sayang gitu belum ada rezeki buat ngegolin. Iya. Makanya nggak heran Sen ketika dia ditawarin kontrak jangka panjang sama klubnya yang sekarang. Karena bukan cuman bonus demografi dari media sosialnya karena didukung sama fans timnas ya, tetapi dari kualitasnya juga memang seperti itu, sebagus itu gitu. Iya, dan juga kan Kevin Dix itu pilihan utama untuk penalti taker ya di Mönchengladbach. Iya, ya. Kan dia kan pilihan utama. Kalau misalkan Mönchengladbach dapat penalti ya Kevin Dix harus. Betul sih. Ya kita tahu kan di beberapa match terakhirnya Mönchengladbach di mana Mönchengladbach itu dapat penalti pasti Kevin Dix yang ngambil. Karena dia pilihan utama. Ya dalam artian kan ya karirnya bakal panjang gitu. Jadi pemain inti ya. Iya, udah jadi pemain inti gitu. Betul banget sih, bayangin zaman dulu aja, zamannya Buas Salosa, zaman dulu lah ya, dulu banget ya. Pemain yang berbakat, pemain timnas yang berbakat itu udah dilirik sama klub-klub luar negeri ya saja. Cuman kan terhalang akses dan lain-lain. Apalagi sekarang timnas Indonesia udah disorot dunia gitu. Ibaratnya semua mata itu udah pasti memandang timnas Indonesia, apalagi sekarang dari kualitas liganya juga kan makin meningkat. Jadi chance untuk pemain lokal bisa berkarir di Eropa itu semakin gede sih. Ini menurut gue mah cuma satu masalahnya, cuma role model aja. Betul. Kalau mental mah itu tergantung balik ke orangnya masing-masing kalau gue mah. Ada kan yang kita sangka, aduh mentalnya kayaknya kuat nih, ternyata tidak. Betul. Yang menurut kita mentalnya lemah nih, jujur aja menurut gue, awal gua ngelihat Marcelino, gua ngira tuh ini pemain mentalnya kayaknya wah cemen lah ya. Bukan cemen, Genji lah. Sering sering ngamuk-ngamuk sendiri, sering ya Genji lah kita tahu seperti apa. Tapi ketika dia sekarang di mana Oxford ya, United. Kabar 2 bulan atau 3 bulan setelah dia gabung di Oxford, tau gak? Yang mobilnya dibobol. Mobilnya Marcelino kan dibobol ketika parkir habis latihan. Dibobol, bahkan duitnya hilang kan Marcelino, cuma kan dia tetap bertahan. Berarti mentalnya Marcelino itu keren banget. Udah bisa menaklukkan ini ya. Itu kan dia kan langsung untung HP-nya nggak hilang ya setelah latihan atau dari belanja atau apalah gitu. Mobilnya bobol, dipecah kacanya. Lu bayangin jauh-jauh main ke Oxford United. Iya. Pasti ada aja pembobolan kayak gitu. Kalau misalkan Marcelino tetap di sini, dia mungkin jadi BA-nya Le Mineral, jadi BA-nya Bima, jadi BA-nya Extra Joss gitu. Dia tetap milih ke sana. Betul. Dan di awal-awal ketika dia lagi beradaptasi langsung kena musibah. Dan tetap stay di sana kuat gitu. Keren banget menurut gua Marcelino. Iya, bisa bertahan ya. Iya. Apalagi ada Elkan Bagot juga ya kan di Ipswich ya. Wah, benar-benar keren banget sih. Mungkin ya kan kita juga kan udah ngebahas BRI Liga 1 ya dari video-video sebelumnya juga. Ada yang masih menganggap BRI Liga 1 itu ya masih liga kampung lah, liga tarkam dan segala macam lah. Ya kembali lagi sih menurut gua, kalau misalkan kita sebagai pecinta sepak bola itu hak kalian untuk berpendapat ya. Cuma menurut gua orang-orang kayak gitu sampai kapanpun pasti menilainya selalu negatif. Menurut gua. Karena perbedaan Liga Indonesia sama Liga luar negeri, kalau Liga luar negeri itu berkembang maju gitu. Kalau kita itu kadang-kadang siklus muter-muter Sen. Udah bagus jelek lagi, muter, nggak pernah ada peningkatan maju sih. Karena ya dari segi supporternya juga emang belum dewasa ya, terlalu pesimis gitu kan. Akhir-akhir ini ya baru 2 musim inilah Liga Indonesia kelihatan kualitasnya bagus. Nah itu kan ketika supporter dilarang away. Dalam artian berarti kalau nggak ada supporter away itu Liga Indonesia bagus kayaknya. Berarti wah justru dari sisi supporter yang jadi dampak negatif ya untuk liganya ya.
ngasih dampak negatif. Harusnya kan jadi kekuatan utama itu Iya. supporter. Ya seenggaknya kan ketika ada salah satu klub harus away ke tim rival, apalagi rivalitasnya begitu panas, tensinya tinggi gitu. Seenggaknya tidak ada bus yang kacanya pecah lah. Nah, itu gitu. dia, itu sangat disayangkan banget sih. Hmm. Soalnya segala sesuatu yang mengancam nyawa tuh benar-benar harus dikutuk sih, harus dilaknat sih, nggak boleh gitu ya. Ibaratnya sebisa mungkin minimalisir lah kerusuhan, baik itu di dalam pertandingan maupun di luar pertandingan gitu kan. Iya, dan kembali lagi kita ngomongin Kevin Dix yang akan menjadi agentnya Mönchengladbach ya, yang bisa Iya. mungkin dia juga bisa merekomendasi. Jadi kan kalau misalkan di dunia sepak bola, walaupun lu agentnya suatu klub, tapi ketika ada pemain yang menurut lu bisa dijual, lu kan tidak harus masukin pemain itu ke klub lu sendiri, bisa ditawarin ke klub yang lainnya gitu. Dan jangan ngomongin di luar Mönchengladbach lah, maksudnya jangan ngomongin di luar Jerman, masuk ke Liga Jerman aja dulu. Iya, Entah itu. itu ke Schalke, ya kan? Iya. Entah itu ke mana lah klub-klub Jerman yang Hamburg FC. Wah, Iya. itu udah keren menurut gue, itu kan langkah pertama gitu. Dan menurut gue kembali lagi ke omongan gue yang kemarin. Apa itu, Sen? Jadi kan kita mah selalu berpendapat ketika pemain diaspora balik ke Indonesia itu batu loncatan untuk Iya. mendapatkan menit bermain. Ya mungkin inilah saatnya nih. Mereka sok balik dulu cari menit bermain supaya lu punya value untuk ditawar-tawarin di klub-klub gitu. Iya. Nah, setelah lu dapat menit bermain satu musim, gua bisa nawarin lu gitu ya. Iya, Kevin Dix betul. nanti. Kan kita tahu Ragnar, Ivar Jenner itu masih muda banget. Masih muda Ivar banget. itu sama gue juga tuan gue. Ivar Jenner tuh 22 tahun masih. Bener, masih talenta muda ya. Iya, setahun umur 23. Dion Marks yang di Persib itu masih 20 tahun. Iya, masih 20 tahun. Misalkan setahun mainnya bagus ya, dapat menit bermain di Persib, masih 21. Masih 21. Masih laku banget di Eropa. Masih Walaupun laku kemarin kan banget. kata Justin Hubner di Sport 77 tuh pemain di atas 20 tahun tuh kalau di Eropa sudah dianggapnya ya udah bukan muda lagi gitu. Oh, Ya pas umur yang matang untuk Umur yang matang, ya. memulai karir senior profesional gitu. kan ibaratnya kita nggak usah muluk-muluk main di Bundesliga-nya lah ya. Di Liga 2-nya aja itu udah keren banget ya. Yang penting Seenggaknya udah masuk seperti dulu kan. Marcelino sama Elkan Bagot lah. Iya. Di divisi kedua tapi masih ada chance bermain di FA Cup bertemu dengan Big Six Iya, Big gitu Six kan. masih ada kan. Seenggaknya mereka masuk highlightnya Instagramnya Manchester United, Iya, Manchester betul. City gitu. Manchester City. Kan soalnya pemain-pemain yang sekarang bersinar juga kan awalnya dari klub-klub kecil ya. Iya, klub kecil Gara-gara juga. mungkin ketika entah Marcelino, entah Justin Hubner, entah Elkan Bagot ketemu sama Manchester City, mereka main bagus. Pep itu matanya jeli ya. Betul, jeli Masuk banget. radarnya Pep gitu. Betul, sama seperti Tijani Renner ya. Iya. Mas Salah sebelum satunya kan. ketika Tijani masuk ke City kan ada satu lagi pemain Asia yang masuk ke City kan, pemain Uzbekistan tuh yang ikut. Cherky kan? Bukan pemain Uzbekistan, pemain mudanya. Gue lupa Marmos siapa yang ngalahin Jadi Oh iya, iya. bulan kemarin ngalahin Indonesia, bulan depannya tanda tangan sama Manchester Wah, City. Gokil. Dia kan yang ngegolin kan, yang kita kalah 2-1 loh. Iya, iya. Oh, bukan Uzbekistan. Iya, Uzbek bener. Ini keren banget sih ya masuk radar-radar kayak gitu ya. Jadi tunggu saja lah nanti sepak terjang dari pemain diaspora yang masuk ke Liga 1. Semoga bisa memberikan performa terbaik. Karena memang secara jenjang karir ya masih jauh banget ya sebenarnya. Iya. Baru dimulai. Mungkin ini second chance ya untuk mereka ya. Untuk bisa mendapatkan menit bermain. Karena kalau klub mau scouting itu kan ya harus lihat pertandingan permainannya kan. Iya. Kalau nggak main gimana mau direkrut kan. Kembali lagi ngomongin Paes. Iya. Dia kan waktu di Belanda nggak dapat menit bermain, dia keluar ke Dallas, ke Amerika. Di Amerika jadi pilihan utama kan, starter. Walaupun kan tadi gue bilang ketika pemain yang udah ada di MLS chance ke Eropa itu sudah susah. Udah susah balik lagi. Tapi ketika Paes di Dallas dapat menit bermain, masuk ke Ajax. Iya, highlightnya kan lumayan. Iya, apalagi sekarang Liga Indonesia benar-benar disorot banget kan gitu. Apalagi sekarang ya seperti efeknya Kurzawa datang lah, seperti Neymar, Mbappe itu udah nge-like-in postingannya Kurzawa gitu, udah tahu Indonesia dulu gitu ya. Otomatis kan mereka juga selain mereka agent juga, apalagi Fabrizio Romano kan. Itu apalagi dia orang market ya, tahu nih waduh pemain Indonesia nih market value-nya masih rendah, bisa terbangin ke Eropa nih, bisa dinaikin market value-nya, otomatis ya kan dapat keuntungan juga gitu. Betul. Ibaratnya ini jujur jadi kabar baik buat pemain timnas muda kita ya. Iya, supaya lebih kompetitif lagi lah, jangan minder ya. Soalnya nggak kayak generasi sebelumnya, generasi kemasan Evan Dimas, Egy, itu kan kita belum disorot dunia, Sen. Betul. Jadi mungkin saat cemerlangnya usia U19, timnas U19 di masa itu ya,
kan kurang disorot sama media Enggak. dunia gitu. Untuk U19 generasinya Indra Safri yang Evan Iya, Dimas Evan Samu Dimas. itu, gue pengen bikin satu video eksklusif karena Iya, pengen banget gue bahas karena kan setiap matchnya mereka ketika di iya, AFF kita akan nonton dan betul. hancurnya mereka juga gue tahu kenapa, jadi nanti kita bahas lah ya. Iya, di konten khusus ya. Iya, dan khusus. Ibaratnya kita Ini bener-bener seperti Sport 77 lah, seperti Mamat sama Coach Ripan resah dengan PSSI dan betul. federasi pada saat itu dan jangan sampai terulang lagi Nah, iya. keputusan-keputusan tersebut gitu. Makanya sebagai supporter, sebagai insan sepak bola kita harus sama-sama mengawal ya jalannya liga, keputusan dan kebijakan dari federasi kita gitu kan. Mensupport klub kesayangan masing-masing. Karena ibaratnya ya benar Bhinneka Tunggal Ika itu ya sesuai juga di dunia sepak bola biasanya. Ibaratnya kalian supporter klub apapun tetap satu hati ya untuk Federasi Sepak Bola Indonesia juga kan. Bener, ujung-ujungnya untuk persatuan Indonesia juga. Ya dan mungkin ya untuk kabar ini kita akan tadi diberitakan jika direktur olahraganya Mönchengladbach itu sudah tertarik scouting ke Indonesia dan mempercayakan kepada Kevin Dix. Ya harapan gua pemain-pemain lain juga sama Betul. sama seperti Kevin Dix nanti itu dapat kepercayaan dari klubnya masing-masing untuk talent scouting. Sok di Indonesia ada pemain yang menurut lu pantas enggak main di sini gitu. Minimal ya masuklah trial mah ya biasanya masuk trial dulu, trial ke Arsenal atau trial kemana gitu kan. Ada chance karena sekarang udah ada jembatan nih. Jembatannya sudah ada, tinggal unjuk gigi aja pemain. Nah, yang dimaksud unjuk gigi bukan cuma skill, bukan cuma cara bermain bola, tetapi dari sportivitas. Jangan sampai ada adegan-adegan kekerasan di dalam pertandingan sepak bola. Itu yang harus dijaga. Jangan sampai ibaratnya ketika para talent scouting dari luar negeri nonton liga kita ada tindakan slidingan, main kaki, main kasar itu jangan itu sampai mungkin, sih. kalau di BRI Super League sudah nggak ada ya. Udah nggak ada. Itu dibuang semua ke Liga 3. Liga 3 itu. Pesan gue untuk pemain muda yang mungkin dengan kabar-kabar ini mereka jadi semangatnya terpacu lagi, kemudian memiliki harapan baru untuk bisa bermain di Eropa menyusul rekan-rekan yang lain. Iya, gitu. Yang gue titipin itu stamina ya, seperti coach Sintayong jadi triggernya Coach Sintayong ketika melatih Indonesia. Iya, nasi padang, gorengan itu jauhin karena kalian itu atlet itu umurnya nggak panjang, selagi masih prima jaga staminanya. Bener, gue masih inget banget kata-katanya Coach Sin itu seperti ini. Jika kamu seorang atlet, makanlah selayaknya atlet. Katanya seperti itu, jangan asal makan gorengan, makan martabak, itu kan aduh, ini yang gak dimiliki sama Indonesia nih, Sen. Makanya kan yang paling ini sprint kita bagus, tapi karena pola makannya jorok, staminanya kurang fit, ya paling habis di babak pertama, habis di babak kedua, nggak bisa nahan 90 menit gitu kan. Itu yang jadi fokusnya. Dan itu kan salah satu masalah pemain kita ya. Pemain kita itu belum melek ke makanan ya. Iya, makanya masih sangat jorok ya. Kita tahu ini menurut gue ya gue pengen ngakritik aja ya untuk Egy Maulana Fikri sama Witan ya. Mereka kan gue tahu ketika mereka awal-awal masuk timnas di U16 ya kalau nggak salah atau U19 di mana kan Egy kalau main itu nyetaknya pasti lebih dari 3 gol ya. Tapi kita bisa lihat lah sekarang ya Egy larinya udah nggak sekencang dulu, badannya udah gede sama seperti Witan gitu. Bahkan gue pernah bikin insta story yang ngekritik Witan dan dilihat langsung sama Witannya ketika lawan apa ya yang Bahrain. Kan kita unggul 1-0 terus sampai 1-1 kan itu Witan tuh masuk kalau nggak salah di menit 80-an kan. Dan permainan nggak berkembang, dia kalah sprint, kalah body chance. Sering kehilangan bola kan Witan di momen itu. Gitu. Ya itulah salah satunya kalian benar-benar seorang atlet itu ya bukan ngatur ya karena memang harus standarnya seperti itu. Standarnya memang seperti itu. Justru kalau di luar negeri itu tuh standar gitu kan. Kalau di sini anggapnya masih aneh. Makanya kebanyakan pemain bola Indonesia tuh memang terlalu ngandelin bakat Sen, tapi tidak disertai dengan disiplin ya. Dan juga omongan Habner kan gitu. Makanya ketika ada pertanyaan kenapa ketika di usia muda pemain-pemain muda Indonesia timnas kita tuh berprestasi sih, games menang, AFF menang, tapi kok naik ke senior udah nggak, susah banget. Susah banget prestasi ya gitu menurut Hamner karena pemain di Indonesia habitnya kayak gitu. Mereka belum tahu harus makan suplemen dan juga segala macam, jaga makanan supaya stamina bagus dan olahraga segala macam gitu. Karena memang beda ya. Mungkin salah satu faktor positif pemain diaspora dan juga naturalisasi kita tuh itu membawa habit yang seharusnya dilakukan oleh atlet gitu. Atlet betul.
Apalagi kalau pemain kita kan setelah dapat kontrak besar, gaya hidup juga berubah, itu juga kan. Memang benar pondasi dasar disiplinnya sih yang harus diperhatikan ya, supaya jadi lebih baik lagi. Ya jangan inilah ya, kembali lagi harus selalu lihat hal positifnya lah ya. Jangan seperti Bung Toel terus ya. Iya benar, selalu kalau nyari jeleknya mah sehebat-hebatnya liga kita pasti ada kurangnya sih. Kalau bisa ya kasih solusi, kasih support gitu kan. Baik itu federasi apa segala macam, nggak usah lah nyalain dikit-dikit nyalain Erick Thohir, dikit-dikit nyalain ini itu. Nggak ada ujungnya kan, nggak solutif juga. So untuk episode kali ini kita sudah bahas semua ya Sen ya. Kita akhiri saja episode kali ini. Buat teman-teman kalau kalian punya opini, punya gagasan atau mau sharing pengalaman pribadi seputar dunia sepak bola, kalian boleh drop di kolom komentar ya. So thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.